Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Setelah 2 pekan kita libur karena banyak hal, alhamdulillah kita sore hari ini kembali kita melanjutkan pengajian. Kita berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada. Ini mumpung masih ada kesempatan. Jadi demikianlah kita, mumpung masih ada waktu. Kita sudah sampaikan apa perkataan orang-orang di dalam surah Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Ada orang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, wah sungguh celaka diriku, seandainya aku memanfaatkan waktuku untuk hal-hal yang baik. Qaddamtu li hayati. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, nanti ada kalanya kita mau melakukan sesuatu, kesempatan sudah tidak ada. Mumpung masih ada waktu, itu yang menjadi ini kita. Mumpung masih bisa pengajian, nanti mau pengajian tidak ada lagi. Apakah sibuk, apakah sakit, atau berada di tempat yang tidak ada pengajian, atau mungkin sudah meninggal. Jadi jangan sampai nanti ada orang menyesal. Saya pribadi kadang kalau tidak mengisi pengajian itu kayak bagaimana ya? Saya mau terus tuh bisa datang. Dari qadarullah bahwa kadang ada halangan yang sangat, mumpung masih bisa pengajian, karena mungkin suatu saat nanti kita mau pengajian tidak ada lagi, kita mau berbuat baik tidak ada lagi. Cukuplah kemarin pelajaran ya, banyak saudara-saudara kita di Sriwijaya Air ya, itu sudah 60 orang lebih. Kadang kita tidak tahu kapan kita mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga dimundurkan. Ya sudah, kalau memang Allah sudah tentukan, bagaimanapun mau di mana kita, kapan saja, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti datangnya. Cuma yang kita perlu pikirkan apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada yang mengatakan, duhai celakanya aku, kiranya dulu aku melakukan sesuatu untuk hidupku ini. Jadi semua nanti orang menyesal, Ibu. Orang yang rajin pengajian juga menyesal, kenapa cuma sedikit. Kita menyesal, kenapa bacaan Quran saya sedikit, kenapa sholat sunnah saya sedikit, padahal saya masih bisa melakukan. Nah, pelaku kejahatan juga menyesal, kenapa banyak sekali dilakukan, kenapa saya tidak beristighfar, kenapa saya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seperti itu. Tapi memang dalam kehidupan ini ada perkara yang harus kita lakukan, ada adab akhlak yang memang seluruh nabi memilikinya. Akhlak inilah yang akan membuat seseorang bisa teguh istiqomah di atas kebaikan. Apa itu? Sabar. Sabar itu menahan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, Bu, salat itu berat. Salat berat. Baca Al-Qur'an itu berat, pengajian itu berat. Namanya itu berat karena banyak keinginan kita yang kadang
kita korbankan banyak, tetapi kita tahu kita harus bersabar di dalamnya karena ada kebaikan. Jadi sabar dalam ketaatan, butuh menahan diri, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Sabar dalam meninggalkan maksiat, harus sabar. Dan harus sabar dalam menerima takdir-takdir yang Allah tetapkan. Ya, kalau Allah sudah mentakdirkan, biar kita mau lari kemana ya tetap terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, yang ada adalah bersabar. Apakah kejadian itu kita sendiri yang bikin, atau memang bahwa ulah kita, olah dosa-dosa kita, atau memang itu ujian bagi kita. Karena kadang ujian itu kan dua, Bu, ya. Pertama karena dosa, yang kedua memang karena mau diuji, mau dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang masalah fikih dan lain sebagainya. Saya mau bercerita. Dan cerita ini adalah cerita yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Jadi ini cerita Nabi kita yang menceritakan. Beliau ceritakan kepada para sahabat, dan para sahabat mencatat cerita ini. Kalau disampaikan, akhirnya ditulislah dalam kitab-kitab hadis. Cerita yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali cerita. Jadi Nabi kita bahwa ayat-ayat Quran banyak cerita. Nabi kita juga banyak bercerita. Tentunya ini cerita yang bermanfaat, cerita yang mengandung kebaikan di dalamnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mereka menjadi berpikir. Atau cerita ini menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi hikmah atau pelajaran bagi umat Islam ini. Wa kullana naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Demikian kami ceritakan bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah para nabi dan orang-orang sebelummu. Manusabbitu fuadaka, yang bisa menguatkan hatimu. Engkau mengambil pelajaran padanya sehingga engkau bisa menguatkan dirimu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi penerang, memberikan petunjuk kepada manusia, dan juga hikmah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran atau diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibratun liulil albab, cerita pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang kita bacakan ini secara umum dia tentang kisah ajibah, kisah yang sangat ajaib di antara banyak kisah-kisah terdahulu. Nabi kita punya banyak cerita juga. Di antaranya cerita tentang 3 orang yang penyakit kusta, kemudian orang yang buta, kemudian orang yang tidak punya rambut, botak. Itu mungkin pernah dulu kita cerita dulu di sini. Tapi yang ini, kisah ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'an, tetapi secara ringkas. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini menceritakan tentang ashabul ukhdud, yang mana orang-orang yang beriman mereka diuji keimanannya sampai disuruh keluar dari imannya, tidak mau digalikan sungai kecil, seakan-akan parit itu sungai digalikan. Kemudian disimpankan kayu bakar di dalamnya, kemudian dibakar, api demikian besar.
disuruh maju satu-satu. Kamu tetap mau keluar dari agamamu, mau kembali kepada menyembah raja, atau kamu mati. Maka orang-orang yang sudah percaya beriman ini ya sudah, tidak mau beriman dilempar turun ke api, terbakar sampai demikian. Dan orang-orang itu menyaksikan bagaimana orang-orang beriman disiksa. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran kisah tersebut dan apa yang didapatkannya. Baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad SAW menceritakan dengan panjang lebar apa yang terdapat dalam surah Al-Buruj ini tentang Ashabul Ukhdud. Siapa itu Ashabul Ukhdud? Bagaimana sejarahnya dan bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka sehingga Allah mengabadikan mereka di dalam Al-Quran. Ini cerita yang sangat ajaib yang menunjukkan tentang kesabaran orang-orang beriman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya hidup dengan ketaatan dan mati di atas ketaatan. Baik. Jika saya hidup, saya akan hidup dengan ketaatan kepada Allah, dan jika saya mati nantinya, saya mau mati di atas ketaatan. Itu ada istilah hidup dengan ketaatan kepada Allah, mati di atas ketaatan. Baik. Cerita ini panjang. Nanti saya akan tidak terlalu banyak, kita ambil faedah yang penting sekali. Nah, ini karena banyak panjang juga memang ini, kita mau baca. Baik, kita ambil faedah-faedah yang ada secara ringkas kisah ini. Hadis ini an Suhaib, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-3005. Hadis ini di hadis yang ke-3005. Baik, perhatikan kisah ajaib ini, semoga kita bisa mendulang faedah yang ada di dalamnya, ibu-ibu. Kana malakun fima qablakum, maka Nabi SAW mulai menceritakan kepada sahabat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, kana malakun fiman qablakum, wahai para sahabat, dulu ada raja sebelum kalian. Wa kana lahu sahir, dan raja itu memiliki pembantu menteri, yaitu tukang sihir. Ya, tukang sihir ini ya sihir dengan sihirnya dia bisa mengelabui orang, dengan sihirnya dia bisa membuat seseorang sakit. Karena sihir itu ada. Dengan sihirnya bisa mengirim santet, dengan sihirnya dan yang lain-lainnya. Falamma kabiro qala limalak, ketika tukang sihir ini sudah tua, sudah dekat ajalnya, dia mengatakan kepada rajanya, inni qad kabirtu, wahai tuan raja, saya sudah besar. Fabas ilayya gulaman wa alimus sihra. Kalau begitu, tidak lama saya mati, kirimkan kepada saya pilih remaja untuk saya ajari sihir. Jadi ini memang fabasa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka raja melakukan pilihan, memilih pemuda yang pintar untuk pergi belajar sihir, yang mana pemuda ini nanti akan kembali setelah selesai belajar sihir, akan menjadi dekat dengan raja. Karena tukang sihir ini dia adalah bosnya tukang sihir. Maka dia minta kepada raja, tolong saya ini sudah tua, datangkan pilih anak-anak yang pintar satu orang untuk saya ajari tukang sihir.
untuk ajari sihir. Karena memang kita tahu belajar di waktu muda itu masih lebih utama. Kalau anak-anak masih muda belajar itu lebih gampang ingat. Beda kalau sudah tua. Kalau masih muda dia bagaikan memahat di atas batu atau dia ini lama. Beda kalau kita sudah tua. Tapi semuanya punya kebaikan. Maka tukang sihirnya orang pintar. Maka dia suruh carikan pemuda. Anak gulam itu artinya masih anak-anak menuju remaja. Yang mana cepat kalau hafal cepat dia menangkap pelajaran karena tidak pikir-pikir yang lain. Beda kalau sudah tua. Kita banyak pikiran mau menafkahi ini, mau ini. Tapi kalau anak muda tidak ada dia pikir. Pokoknya pikirnya belajar. Maka raja memilih seorang remaja untuk pergi belajar sihir. Tentunya apabila raja yang memilih, anak ini sudah diberikan beasiswa yang tinggi. Raja yang memilih tentunya dia sudah diberikan fasilitas yang tinggi, sehingga dia tidak tersibukkan dengan pekerjaan lain. Dia sibuk belajar, tidak kerja yang lain. Maka pemuda ini dia pergi belajar. Belajarnya belajar apa? Belajar sihir. Kemudian wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan qadarullah suatu hari ketika dia dalam perjalanan dari rumahnya menuju tempat bos daripada pimpinan tukang sihir untuk belajar sihir, dia bertemu dengan rahib, seorang ahlu ibadah. Rahib ini dia lebih condong kepada ahlu ibadah, walaupun ada ilmunya tapi dia lebih dikenal dengan ibadahnya. Beda kalau alim dia banyak ilmunya, bagus ibadahnya. Dia ketemu dengan rahib. Faqala ilaihi wa sami'a kalahu fa'ajabahu. Maka dia mendengar ucapan daripada rahib ini. Tentunya rahib ini adalah orang yang beribadah kepada Allah. Setiap apa yang dia ucapkan adalah kebaikan, mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana atas sahira marra bir rahib wa qada ilaihi. Maka pemuda ini yang tadinya diutus oleh raja untuk mempelajari sihir, mempelajari ilmu-ilmu hitam untuk membantu raja nantinya, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka dia dipertemukan dengan rahib. Jadi anak muda ini dia sangat kagum dengan ucapan kebaikan yang diucapkan oleh rahib. Jadi ketika dia pergi, dia singgah dulu belajar, singgah dulu duduk dengarkan penjelasan rahib ini tentang agama. Kemudian setelah itu baru dia pergi ke tempatnya tukang sihir untuk belajar. Karena memang tadi dia diutus oleh raja. Fakul. Kemudian faida atas sahib dorobahu wasyakadzalika lirrohib. Karena anak ini sering terlambat, pemuda ini disebabkan singgah dulu belajar sama rohib ini, akhirnya lambat dia datang ke tukang sihir. Maka tukang sihir ini termasuk yang, maka dipukullah pemuda ini, dorobahu. Kenapa kamu lambat untuk belajar? Kamu ini adalah calon pembantu raja. Nanti ketika kamu berhasil menguasai ilmu sihir saya dan saya sudah meninggal, kamulah pembantu utama raja di bidang sihir ini. Maka dia dididik dengan didikan yang keras sampai dipukul jika lambat datang. Fasyakadzalika ila rohib faqala, maka dia mengadu kepada rohib. Dia mengatakan bahwa ya rohib, bagaimana saya bisa keluar dari hal ini? Kalau saya lambat dengan engkau, saya singgah belajar sama engkau, saya sampai di sana saya dipukul dengan pukulan yang keras. Kalau saya juga lambat pulang ke rumah, saya juga dimarahi oleh orang tua saya. Kenapa saya lambat? Maka rohib mengatakan, idza khasyitas sahir, kalau begitu ada jalan keluarnya. Tapi ini berupa tipu daya sedikit, yang mana mungkin rohib melihat ini ada manfaatnya sedikit walaupun berbohong. Apa katanya? Idza khasyitar sahir faqul habasani ahli. Begini saja biar engkau tidak dipukul ketika sampai di sana.
ketika engkau lambat katakan saja keluargaku menahanku, ada urusan sedikit dengan keluargaku sehingga aku lambat kepadamu, datang kepadamu. Dan apabila keluargamu bertanya kenapa lambat, katakan tukang sihir menahan saya untuk belajar, jadi akhirnya saya lambat pulang. Akhirnya sejak saat itu karena unsur ini, ucapan ini, tukang sihir tidak lagi memukul pemuda ini, dan dia tidak juga ditanya sama keluarganya, sehingga dia bebas. Sambil dia belajar ke tukang sihir, dia juga ikut belajar agama sama rohib ini. Itulah salah satu hidayah, Bu, ya, bahwa terkadang seseorang itu hidup di tempat yang tidak baik, bahkan diutus untuk mempelajari hal-hal yang tidak baik, bahkan dibiayai dengan biaya yang besar, dan setelah dia lulus sudah dapat jabatan. Ini yang kadang dicari orang kan, masih sekolah sudah dapat beasiswa, lulus sekolah langsung mendapat kedudukan. Saya di sekolah-sekolah IPDN atau lain sebagainya, tahulah seperti itu. Ini sahir ini, anak muda ini demikian halnya. Dia diutus oleh raja untuk belajar sihir dengan biaya yang besar, dan setelah dia lulus dia akan membantu raja. Tentunya pembantu raja, pembantu presiden misalnya, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala berkata lain, bahwa pemuda yang cerdas ini juga Allah takdirkan untuk belajar agama. Maka pada dirinya ada dua ilmu kebaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi dirinya juga paham betul tentang sihir. Dua ilmu yang pada dirinya, karena dia adalah belajar kepada pemimpinnya tukang sihir, dan dia adalah utusan raja untuk belajar sihir. Jadi dua yang dia hadapi. Dia di situ sisi dia belajar kebaikan tentang Allah, tentang akhlak mulia, tentang hari akhirat. Tapi di sisi lain dia mempelajari tentang sihir, yang mana kerjasama dengan setan, bagaimana mencelakakan orang, bagaimana menipu pandangan mata. Jadi ada dua pada dirinya saat ini. Terus berlangsung lama dia belajar sampai dia menguasai sihir dengan baik, dan dengan dia juga mempelajari agama ini dari rohib. Jadi pada dirinya terkumpul dua ilmu ini. Kemudian fabainamahu ala dzalika, demikianlah kehidupannya sehari-hari. Kemudian sampai dia remaja, sampai dia menjadi seorang pemuda. Idh ata ala dabatin azimatin qad habasa an-nas. Suatu hari ketika dia sudah lama belajar, anak ini sudah pintar sihir, jago, kemudian dia juga sudah tahu tentang hukum agama. Dia lewat di satu jalan yang mana banyak manusia tertahan. Ini tidak dijelaskan binatangnya bagaimana, tapi dikatakan dabatun azimah, binatang yang sangat besar. Dia sudah mengatakan, sihir saya tidak mampu melawan ini. Dia sudah akui sihirnya tidak mampu. Maka mulailah timbul dalam dirinya hendak menguji yang mana lebih bagus. Dia sudah dewasa, dia sudah menjadi pemuda, yang mana saya ikuti. Karena ada dua dalam dirinya ini. Di sisi lain tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain adalah ilmu sihir yang tentunya mengajak kepada kekufuran. Maka dia berdoa, al-yawma alla a'la mustahir abdul amrohi abdul. Saya hari ini saya mau menentukan siapa yang paling utama. Apakah rohib ini ahli ibadah yang mengajarkan agama, akhlak mulia, tentang negeri akhirat, surga dan neraka, ataukah tukang sihir ini yang benar? Maka mulai dia ini, fa'udha hajaran faqala, maka dia mengambil batu kecil. Dia ambil batu, kemudian dia mengatakan Allahumma, dia berdoa, ya Allah, in kana amru rohib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba hatta yamdian nas. Dia berdoa, ya Allah, jika perkaranya rohib ini lebih engkau cintai daripada perkaranya tukang sihir ini, maka bunuhlah binatang ini dengan batu yang aku lempar ini. Dia berdoa, dia lempar. Maka dia lempar dengan keyakinannya
Faromaha faqatalaha wa mado annas. Dia lempar. Kena daripada binatang itu, yang mana kalau sejatinya batu begitu mana bisa. Tapi dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lempar, kena. Langsung binatang besar itu mati. Kemudian manusia bisa lewat. Dan semua manusia mulai heran. Masa pemuda ini hanya dengan batu dia bisa membunuh daripada binatang besar itu. Maka setelah kejadian itu dia mulai merasa, ini yang betul ini perkaranya rohib. Karena sihir saya tidak mampu melakukan ini. Maka di sini juga ibu kalau kita misalnya ada syariat dalam kita kan ada istilahnya istiharo ya. Kalau kita bingung ini mengerjakan apa tidak, beli apa tidak, berangkat apa tidak. Nah, itu ada namanya istiharo. Kalau dulu ini bukan istiharo namanya, tapi dia memberikan pilihan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan mana yang benar ya Allah. Nah, kalau kita di dalam syariat kita ada namanya sholat istikharah. Gampang sholat istikharah. Bagaimana caranya? Ibu ambil air wudu, sholat sunnah, niatkan. Saya niat sholat istikharah karena Allah. Ibu sholat 2 rakaat, selesai salam, ibu angkat tangan berdoa. Ya Allah, kalau memang ibu bisa hafal bahasa Arabnya atau baca, bisa. Kalau enggak, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya hendak melakukan ini ya Allah. Di hadapan saya ada 2 pilihan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah yang mana yang terbaik bagi saya ya Allah. Selesai. Itu sudah cukup untuk sholat istikharah. Kalau tidak ya berdoa saja. Kalau ibu tidak sempat sholat misalnya karena belum di satu tempat, ibu bingung ini jalan nih, yang mana ya saya pilih ini, bingung. GPS tidak berfungsi juga. Kalau berfungsi saja ini masih mending. Mau yang mana sih kita mau kemana ini? Sudah berhenti berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik ya Allah. Di mana saya berangkat ini? Di mana, pilihkanlah berdasarkan ilmu-Mu ya Allah, yang mana saya pilih. Itulah orang beriman, Bu. Orang-orang yang beriman di antara ciri-cirinya dia menyandarkan keadaannya, pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan. Ya Allah. Jangan pelit dari doa. Dan itu yang kita harus lakukan ya Allah. Angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata baru dia tahu bahwa ya betul perkaranya rohib ini yang betul. Kemudian dia datang kepada rohib tersebut. Maka rohib itu mengatakan, bunayya, antal yawma abdulu minni. Maka rohib ini gurunya mengatakan, wahai anakku, wahai pemuda, sekarang engkau lebih utama dari saya. Kenapa? Karena pemuda ini dia berdoa diterima. Jadi kalau berdoa dikabulkan. Qad balagha min amrika ma aro. Telah sampai pada kamu sudah pada sampai tingkatan yang aku lihat. Wa innaka satubtala. Tapi ingat wahai anakku, karena engkau sudah sampai tingkatan ini dan engkau yakin tentang kebenaran agama ini, kebenaran agama yang dibawa ini, tentang keimanan kepada Allah, hanya Allah yang berhak disembah, adanya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk, kamu akan diuji wahai anakku. Kenapa? Karena di waktu tersebut raja yang memerintah adalah raja yang tidak percaya terhadap adanya Allah, bahkan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan waktu tersebut. Nah, kamu diuji nanti. Tapi fa'in ibtulita fala tadulla alaih. Jika kamu diuji, jangan tunjukkan saya ya. Itu pesannya. Kalau kamu diuji, bersabarlah. Saya jangan tunjukkan di mana tempat saya. Wa kanal gulamu yubriul akma wal abros. Mulailah pemuda ini dengan yakin terhadap kebenaran agamanya, dia diberikan karomah. Karomah itu adalah suatu kelebihan yang diberikan kepada manusia soleh, bukan nabi. Kalau nabi namanya mukjizat, sedangkan kalau orang-orang soleh itu dikatakan karomah. Dan karomahnya ini hebatnya berulang-ulang. Jadi pemuda ini
Dia bisa menyembuhkan orang buta dan orang penyakit kulit atau lepra. Jadi ada orang buta, langsung dia berdoa sembuh. Jadi dia tidak apa-apain. Kelebihannya berdoa sembuh. Kemudian wa yudawin nas min sairil adawa, dan mengobati manusia dari jenis-jenis penyakit. Ini kelebihan pemuda ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka, kemudian fasami ajali sulimalikin kana qad amiya. Perkaranya sudah menyebar bahwa pemuda dulu, pemuda yang diutus oleh raja sekarang sudah jadi orang hebat. Sekarang sudah jadi orang hebat pemuda itu. Karena masyarakat tahu siapa pemuda ini. Bahwa pemuda inilah yang dulu mendapatkan beasiswa dari raja untuk belajar sihir. Sekarang sudah berhasil. Maka dia mengatakan, fa'atahu bihadaya katsira. Maka temannya raja ini yang kondisi waktu itu dalam keadaan buta, dia datang kepada pemuda tersebut di kota, kemudian membawa hadiah yang sangat banyak. Faqala, ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Dia berkata kepada pemuda itu, wahai anakku, ini harta yang saya bawa banyak sekali. Dan jika engkau menyembuhkanku, saya akan berikan harta ini kepadamu. Kata pembesar ini yang dalam kondisi buta. Faqala inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allah Ta'ala. Tapi apa kata pemuda soleh ini? Sesungguhnya bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Nah, ini bentuk kesolehan pemuda ini. Dia tidak menyandarkan nikmatnya kepada dirinya, bahwa oh iya memang saya yang menyembuhkan. Tapi dia mengatakan saya tidak menyembuhkan, saya menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Fa'in amanta billahi ta'ala da'utullaha fasyafaka. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka dia mengatakan, mulai pemuda ini berdakwah, wahai pembesar, bukan saya menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Jika engkau beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, pemilik kekuasaan ini, yang akan menghidupkan dan mematikan kita, akan menghisap seluruh amal perbuatan kita, maka saya akan berdoa kepadamu. Maka fa'amana, maka pembesar itu beriman. Maka pemuda itu mendoakan. Ternyata alhamdulillah langsung bisa melihat. Bisa melihat. Kemudian fa'atal malika fajalasa ilaika makana yajlisu. Pembesar ini setelah dia sembuh bisa melihat, dia kembali bertemu dengan raja. Dia datang ketemu dengan raja. Raja heran. Dia mengatakan, faqala lahul malak, berkata raja kepadanya, man radda alaika basaraka, wahai temanku, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kamu buta, sekarang kau datang kepada aku dalam keadaan bisa melihat. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala Rabbi. Maka dia mengatakan, pembesar itu mengatakan, Rabbi, Tuhanku yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, yang mengatur dan menguasainya. Maka kaget daripada raja tersebut, kemudian mengatakan, awalaka Rabbi gairi, wahai pembesar, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Rabbi wa rabbukallah. Tapi pembesar ini dengan keimanannya mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dari sini juga kita tahu raja ini ketika dia bertanya, man rodda alaika basaraka, seandainya dia Tuhan, dia bisa mengembalikan penglihatan. Tapi dia bertanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Ini menunjukkan kelemahan dia. Dia lemah, tapi dia mengaku sebagai Tuhan yang berhak disembah pada waktu tersebut. Maka mulai dia menyiksa daripada temannya tersebut. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulami.
Disiksalah temannya ini. Bayangkan teman tetapi karena mengaku ada Tuhan bahwa dia beriman kepada Allah, maka dia disiksa oleh raja yang merupakan temannya. Karena saking disiksanya, ditanya, siapa yang mengajarkan engkau begini? Siapa yang mengajarkan di masyarakat bahwa ada Tuhan selain raja ini? Maka disiksalah pembesar itu. Sampai dalla alal gulam, menunjukkan bahwa pemuda itu yang mengajari saya. Faji'a bil gulam, maka ditangkap pemuda itu. Dan raja tahu sekali pemuda ini. Faqala lahu, maka berkatalah kepada pemuda ini, "Ai bunayya, qad balagha min sirrika ma tabrul akma wal abras wa taf'al." Maka dia mengatakan, "Wahai anakku, sungguh engkau telah mencapai tingkatan sihir yang sangat tinggi. Engkau sangat luar biasa. Sampai-sampai sihirmu bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang penyakit lepra." Ini raja sangat senang. Di sisi dia memuji, "Wahai anak yang saya utus untuk belajar sihir, sekarang sihirmu demikian hebatnya. Kala-kala gurumu, sampai-sampai engkau bisa menyembuhkan dengan sihirmu orang yang buta dan orang yang terkena penyakit lepra." Tapi apa kata raja tersebut? Apa kata pemuda tersebut? "Inilah ashfi ahadan, innama yashfi Allah Ta'ala." Dia mengatakan, bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Maka selanjutnya pemuda ini pun disiksa. Karena dia mengaku ada Tuhan selain raja, disiksa. Sampai menunjukkan kepada rohib, "Siapa yang mengajari engkau wahai pemuda? Bukankah dulu saya utus kamu untuk belajar sihir? Saya telah memberikan biaya yang besar kepadamu. Sekarang kamu pulang-pulang, engkau mengaku ada Tuhan selain aku," kata raja. Disiksalah pemuda ini sampai dia menunjukkan kepada rohib bahwa yang mengajari adalah rohib tersebut. Datang pasukan, ditangkap rohib ini, dibawa ke istana. Kemudian ditanya, "Irji an dinik." Wahai rohib, kembali kamu dari agamamu ini, bahwa engkau mengaku ada Tuhan, bahwa engkau mengaku bahwa hanya Allah sebagai Tuhan. Engkau tidak mengakui tentang ketuhananku. Kembalilah dari ajaranmu ini. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Tapi rohib mengatakan tidak, bahwa saya hanya mengaku bahwa Allah yang berhak disembah dan saya takut terhadap adanya hari akhirat. Maka karena tidak mau kembali, diambil gergaji. Ini Pahudi al-Minshar bima prokirosihi. Ini dengan pasukan yang banyak sudah diikat, tangannya diikat begini, baru diambilkan gergaji. Mungkin ibu dulu waktu masih muda masih ingat ada gergaji itu yang besar sampai 2 orang yang pegang. Itu gergaji itu. Kalau mungkin zaman sekarang senso lah. Mungkin zaman dulu belum ada senso, jadi yang ada orang memotong itu pakai gergaji. Diletakkan gergaji itu di atas kepalanya. Gergaji yang besar. Nah, tentunya orang-orang dulu besar-besar gergaji di sini. "Irji an dinik." Kembali kamu kepada agamamu, dari agamamu. Kamu mengatakan bahwa rajalah Tuhan. Jika engkau mengatakan bahwa ada Tuhan selain raja, maka engkau akan dibunuh. Aba, la. Maka Allah ilaha illallah, dia hanya Allah yang berhak disembah. Karena agama dulu dari dulu hanya mengajak menyembah hanya kepada Allah. Maka diambil gergaji oleh algojo yang banyak, kemudian diletakkan. Mulai dia digergaji kepalanya. Bayangkan gergaji, kalau langsung begini kan cepat mati ya. Kalau seandainya cuma langsung mati, tapi ini disiksa memang. Mulai dia digergaji sedikit. Semua masyarakat, banyak masyarakat dia sampai ini terpotong ke bawah. Kita kalau digergaji sini, potong kepalanya. Kalau mungkin sakitnya terpotong semua tubuh. Meninggallah rahib tersebut, tapi dia tetap di atas keimanannya. Hanya Allah yang disembah. Kemudian raja tersebut, temannya dipanggil lagi. Engkau tadi sudah melihat bagaimana rahib disiksa. Bagaimana?
Apakah kamu tetap keyakinanmu bahwa beribadah hanya mengaku ada Tuhan selain raja ini, atau tetap dalam keyakinanmu bahwa Allah yang berhak disembah? Maka irji andini, kembalilah kamu kepada ajaran nenek moyang kita, ajaran yang ada di negara kita. Tidak mau abah, maka diambil lagi gergaji. Diambil gergaji, pembesar ini dia digergaji juga, digergaji kepalanya sampai lepas. Bayangkan penderitaan itu, sedikit-sedikit, mulai dia dari kulit kena, terus turun ke otak, di sini terbelah. Tapi dia tetap di atas agamanya. Enggak, hanya Allah yang berhak disembah. Apa kaitannya dengan pemuda ini? Kiranya raja masih mau menaruh harapan. Kenapa? Dia melihat bahwa anak ini sudah dia biayai dengan banyak, dan dia melihat potensi yang besar. Maka dia tidak langsung membunuhnya, cuma dia bujuk dulu. Apa di sini? Idhabu ila jabalin. Dia mengatakan, wahai anakku, irji an dini. Wahai pemuda, kembalilah kamu agamamu, kembali ke dulu. Bukankah kamu dulu adalah pemuda pilihan kami pilih engkau, kami biayai engkau. Apabila engkau kembali, engkau akan memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan gurumu waktu dulu. Bukankah gurumu dulu adalah orang yang dekat dengan raja, dengan fasilitas yang ada, harta yang melimpah? Kembalilah kamu, tinggalkan saja itu. Lihatlah, rohib yang mengajarimu telah mati, pembesar juga sudah mati. Kembali wahai pemuda, engkau akan menjadi orang terdekat dengan saya. Diiming-imingi dengan harta, kedudukan pemuda ini. Tapi apa katanya? La, tidak. Maka dia bujuk. Dia katakan kepada tentaranya, idhabu ila jabalin kada wa kada fasawadu bil jabal. Wahai, bawa pemuda ini ke atas gunung. Nanti sampai di atas dibujuk lagi. Apakah kamu kembali? Anak muda, kembalilah. Harta, kedudukan, jabatan menunggu dirimu. Sudah, tinggalkan ibadah dakwamu kepada Allah. Dakwakan bahwa hanya raja yang berhak disembah. Sampai di atas ditanya, apa katanya? Allahumma ikfihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah saya dari orang-orang ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Para jabal, maka gunung bergetar, maka tentara-tentara yang bersamanya itu semuanya jatuh dari atas gunung. Maka dia kembali ke raja. Ini karena dia mau berdakwah, dia kembali ke raja. Ditanya, di mana teman-temanmu itu? Ma palu ashabaka? Di mana sahabat-sahabatmu itu? Di mana mereka? Dia mengatakan, mereka, Allah telah melindungi saya dari mereka. Kemudian dia perintahkan lagi kepada pasukan yang lain, bawa dia bawa dia dengan kapal sampan ke tengah lautan. Jika dia mau kembali kepada agama, kembali dari keyakinannya itu menjadi hanya kepada Allah, maka biarkan, kasih kembali ke sini. Tapi kalau dia tidak mau, maka tenggelamkan dia di lautan. Sampai di tengah lautan, maka dia mengatakan, dia berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Maka fakafat bihimus sapina fagoraku. Maka sapinahnya itu tergoyang-goyang sampai pecah. Kemudian pasukan yang tadi di bawahnya itu tenggelam semua. Kemudian pemuda ini kembali ke raja lagi. Nah, dia ingin berdakwah. Kemudian dia mengatakan, ma fa'ala sabuka? Bahwa ya raja, semuanya mereka sudah tenggelam. Maka pemuda ini mengatakan, karena dia juga cepat atau lambat pasti akan mati, dia mengatakan, wahai raja. Dia sudah tahu ini raja pasti sudah marah ini. Jika engkau mau membunuh, engkau tidak akan membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa itu? Ma huwa? Raja mengatakan, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idi wahid.
Begini, engkau kumpulkan masyarakat kota ini dalam satu lapangan yang besar. Engkau menyalibku, ikat aku di pohon, kemudian ala jiz'in summa khudh sahman min kinanati, kemudian ambil, setelah engkau mengikatku, ambil panah itu dari, ambil anak panahku, kemudian wadu asahma fi kabil qais, meletakkan panah aku di ini busurmu, kemudian katakan bismillah wa rabbil gulam, katakan dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Raja ini dia lupa bahwa dia kan sudah mengaku sebagai Tuhan, tapi karena dia tidak mampu membunuh, saking inginnya membunuh pemuda ini, karena pemuda ini telah berdakwah di masyarakatnya tentang hanya Allah yang berhak disembah, dia lupa. Akhirnya saking maunya membunuh, dia hanya pikir bagaimana membunuh pemuda ini. Dia lupa bahwa ternyata akhirnya dia ikuti perintahnya pemuda ini. Sebelum dia bunuh, dia mengatakan bismillah dengan nama Allah wa rabbil gulam, dan Tuhannya pemuda ini. Maka dia panah, kemudian ternyata panah itu mengenai pelipisnya, dipegang sama pemuda, kemudian pemuda itu meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Pamata faqalan nas amanna bi rabbil gulam. Maka manusia masyarakat mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Nah, dia akhirnya timbul, karena raja ini yang mengaku raja saja, mengaku Tuhan saja, ketika mau membunuh pemuda ini, dia harus mengucapkan bismillah dengan nama Allah dan Tuhannya pemuda ini, baru bisa membunuhnya. Berarti dia bukan Tuhan. Maka semuanya masyarakat yang ada di situ mengatakan amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini yang dia dakwahkan selama ini. Maka pembesar pengikut-pengikut raja yang masih kufurnya mengatakan, ini yang kita takutkan. Lihatlah, masyarakat sudah beriman kepada dakwah pemuda ini. Maka dia mengatakan, kalau begitu bikin paret, kita uji mereka, siapa yang mau beriman, siapa yang mau mengikuti agama pemuda ini, kita bakar di dalam api. Tapi yang kembali kita tetap terima. Maka dibikinlah paret yang sangat besar, dimasukkan kayu yang banyak, kemudian dibakar, kemudian mereka duduk, diperiksa satu-satu, dilemparkan mereka. Tetapi apa yang malam yarji an dinihi fakhimuhu fiha au qila lahu ibtahim fafa'alu. Dia mengatakan, siapa yang tetap beriman kepada pemuda Allah Subhanahu wa taala, lemparkan dia ke dalam api. Sampai datang imro'atun wa masabi laha. Kemudian datang giliran seorang ibu, tapi dia bawa anak. Dia bawa anak kecil. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong juga untuk dia turun, tapi dia lihat anaknya masih kecil. Maka timbul keraguan sedikit, bukan karena imannya, tapi karena dia lihat anaknya. Kemudian apa dikatakan? Pako saat antoko apiha. Pako lalu gulam, ya umma isbiri fa innaka alal haq. Maka anak kecil ini diriwayatkan dia berbicara, ya umma, wahai ibuku, isbiri, sabarlah kamu, lompat saja kamu di atas kebenaran. Maka lompatlah juga ibu ini ke dalam api tersebut. Itulah an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Lompat dia juga. Dan ini adalah diantara tiga anak yang berbicara sejak kecil. Ada 3 yang berbicara, diantaranya Ashabul Ukhdud ini, yang kedua kisah Juraid, dan yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Jadi hanya 3 bayi yang bisa bicara sejak kecil. Nabi Isa alaihissalam, kemudian kisah Juraid, nanti akan kita ceritakan juga bagaimana kisah Juraid dan ibunya. Kemudian kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud ini, dia lompat, isbiri fa innaka alal haq. Ini ucapan, mendengar kata anaknya ini bahwa ini mujizat, dia lompat juga ke api. Karena kalau dia tidak ini, dia kembali agama yang suruh menyembah daripada raja. Digiring satu-satu.
maka dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini kejadian yang pernah terjadi di kalangan orang beriman, ibu-ibu. Ada karena imannya tadi itu digergaji kepalanya, dibunuh, tapi dia tetap di atas keimanan. Yang ini lebih ini lagi, api menyala-nyala, diperiksa satu-satu dengan todongan pedang dan tombak. Kamu kembali agama? Tidak. Kalau tidak, dilempar ke dalam api. Api besar langsung gosong, langsung sudah. Tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu orang ketika meninggal ya nyawa sudah lepas, tidak ada lagi istilah terbakar atau apa. Karena ruh itu yang ruhnya dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Kalau ketika keimanan berbicara, jangankan pedang, jangankan api, dia tidak ini lagi. Dia tetap di atas keimanannya. Isbiri fa innaka 'alal haqqi. Maka kita katakan kepada ibu-ibu, ya, isbiri, sebagaimana anak ini mengatakan pada ibunya, isbiri, sabar kita, fa innaka 'alal haqq, kamu di atas kebenaran. Jika engkau di atas kebenaran Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW, isbiri, sabarlah, pegang teguh. Fa innaka 'alal haqq, engkau di atas kebenaran. Jadi ibu-ibu, ini banyak sekali faedahnya ya. Coba kita lihat, Masya Allah, faedah yang besar dari ayat ini. Bagaimana kesabarannya orang-orang beriman dulu dalam beribadah, bahkan nyawanya pun demi untuk Allah Subhanahu wa taala dia korbankan demi kebenaran itu. Kita alhamdulillah, mungkin saat ini tidak ada yang seperti itu. Tidak ada bahwa menuntut untuk mengorbankan agama, mengorbankan jiwa kita dan lain sebagainya. Di saat kita apalagi Indonesia aman seperti ini, alhamdulillah kita syukuri negeri kita aman. Paling ada kita sabar sholat, sabar meninggalkan maksiat, sabar terhadap musibah. Belum ada lah tentang kita diuji untuk keluar dari agama ini, tidak ada. Kita berdoa agar Indonesia tetap aman seperti ini, umat Islam juga tetap di Indonesia banyak, sehingga kita terjaga dari hal-hal tersebut. Jadi di mana kita dibanding mereka? Ini orang-orang dulu ini luar biasa anunya, Bu. Nah, kita belum. Maka isbiri fa innaka 'alal haqq, sabar kita, engkau di atas kebenaran, maka bersabarlah dalam mengarungi kebenaran itu. Itulah faedah yang banyak tentang teguhnya seseorang sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita, Ibu, itu punya, seluruh ketaatan itu punya ujian, punya cobaan. Maka mudah dengan kesabaran kita Allah memberikan hasil yang terbaik di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang saya bisa bacakan pada sore hari ini. Semoga kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang besar di dalamnya tentang kesabaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita nikmat itu kita sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, Ibu rezekinya lancar ya, alhamdulillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu pintar ya, alhamdulillah, itu datang dari Allah. Allah yang memudahkan saya memiliki otak yang cerdas sehingga saya bisa seperti ini. Dia sandarkan nikmat kepada Allah. Alhamdulillah. Ibu sehat-sehat, alhamdulillah. Ibu sehat-sehat, sakit kaki ini cuma baru 2 hari padahal sudah 60 tahun saya pakai. Dari mana saya mau mengeluh? 60 baru 2 hari saya pakai baru sakit, masa saya mengeluh? Padahal 60 hari, ribuan hari saya pakai dengan sehat, tetap ini belum sebanding lah 2 hari dengan 60 tahun yang aku sehat. Ya diterima saja. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu, Bu, tenang hidup. Ya belum apa-apa, masih banyak sehatnya daripada sakitnya. Seperti itu yang kita inginkan. Tapi semoga cerita ini bisa kita mengambil pelajaran. Saya juga bisa mengambil pelajaran dalamnya. Ibu-ibu juga bisa mengambil pelajaran tentang kesabaran di atas ketaatan. Isbiri fa innaki 'alal haq. Ibu-ibu bersabar di atas kebenaran. Semoga Allah memberikan kebaikan. Cukup sampai di sini. Saya akhiri juga ini karena qadarullah ini sudah mau jam 6. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Ya hayyul ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyul ya qayyum ya hayyul ya qayyum. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan pada agama kami ya Allah. Berikanlah kesehatan pada diri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami, kepada keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya hayyul ya qayyum. Ya hayyul ya qayyum. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya hayyul ya qayyum. Berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami. Tunjukilah mereka kebaikan-kebaikan ya Allah. Selamatkanlah mereka dari musibah ya Allah. Ya hayyul ya qayyum. Saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ya Allah, yang sekarang tertimpa di musibah di Indonesia ini ya Allah, berikanlah kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan ya Allah, yang dikena musibah, yang meninggal di antara mereka. Terimalah amal-amal ibadahnya dan ampuni kesalahannya ya Rabbal Alamin. Ya hayyul ya qayyum. Angkatlah musibah ini dari mereka ya Allah. Kuatkanlah hati-hati mereka menerima hal ini ya Allah. Adapun kami ya Allah, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari musibah-musibah ini ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya hayyul ya qayyum, istajib du'aana, taqabbal du'aana ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.